Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Tuti Dayanti. Kode sahamnya yaitu BBRI, nama perusahaannya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, kita ganti dulu kodenya BBRI. Nama perusahaannya PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, kita enter ya. Nah, perusahaan BRI atau Bank Rakyat Indonesia dari bulan Januari itu harga sahamnya naik, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Ini sideways ya. Naik turun, kemudian di bulan September itu tepatnya di tanggal 21 itu harga sahamnya naik karena asing di sini melakukan akumulasi, kemudian harga sahamnya turun lagi, sideways lagi seperti itu sampai di tanggal 23 Desember kemarin. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor asing dari tanggal 1 November sampai di tanggal 23 Desember perdagangan kemarin ya. Kita buka dulu data broker sumarinya. Oke. Nah, di sini kita ganti kodenya BBRI dari tanggal 01 bulan 11. Kemudian di sini kita ganti tanggal 23. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker sumarinya, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan itu dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya investor asing sebagai pengendali perusahaan Bank Rakyat Indonesia ini itu dari tanggal 1 November itu melakukan distribusi. Ya, mereka menjual pelan-pelan naik lagi, mereka akumulasi lagi, jual lagi, akumulasi lagi, jual lagi. Tapi mereka di sini tidak melakukan distribusi dalam jumlah besar ya. Keterangannya di sini small distribusi. Jadi kesimpulannya adalah small distribusi. Investor asing di sini tidak melakukan distribusi dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Nah, jadi selama investor asing masih distribusi, sebaiknya ya kita kalau Anda sudah punya atau sudah membeli perusahaan Bank Rakyat Indonesia ini di harga 3.500-an, sebaiknya kalau asing distribusi, Anda juga ikut distribusi atau jualan. Ikutin aja investor asingnya, karena investor asing adalah pengendalinya di sini. Mereka yang punya banyak barangnya. Mereka yang punya banyak sahamnya, seperti itu. Jadi karena mereka jualan ya, kalau kita tidak ikut jualan, harganya pasti akan turun. Kalau mereka akumulasi atau menambah kepemilikan dengan memborong barang dari investor lain atau saham-saham dari investor lain, maka pada saat itu kita juga beli. Seperti itu. Jadi karena asingnya distribusi, jadi kita juga ikut distribusi, kita ikutin mereka. Nah, kemudian sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek dan data-data dari sekuritas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia ini 42,96% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless atau digital. Jadi bisa dijual ke publik sebesar 42,96% yang sudah dilepas. Sisanya itu dimiliki negara sebesar 60% lebih. Sebesar 50% lebih, sorry ya. Itu dimiliki negara Republik Indonesia.
Makanya mereka masih bisa mengatur direksi, komisaris, dan sebagainya. Jadi mereka punya hak itu. Nah, sedangkan investor asing di sini kan memiliki saham Scriptless yang beredar, yaitu sebesar 81,47%. Jadi asing sebagai pengendali dari saham Scriptless yang tercetak, itu mereka, kalau mereka jualan, harganya pasti akan turun. Seperti itu. Nah, kemudian investor lokal individual maupun lokal institusi itu memiliki 18,53%. Jadi investor lokal itu memiliki kecil sekali porsi kepemilikan. Jadi kalau kita ingin investasi jangka panjang, maka perusahaan BRI adalah perusahaan yang oke sekali kalau untuk investasi jangka panjang. Karena apa? Karena kepemilikan investor retail, dalam hal ini investor asing, investor lokal individual maupun institusi, itu kepemilikannya kecil. Dan asing punya kepemilikan dalam jumlah besar. Mereka punya kepentingan yang cukup besar di perusahaan Bank Rakyat Indonesia ini. Selama asing masih memiliki porsi kepemilikan yang cukup besar, maka kita layak untuk investasi, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Tuti Dayanti ini ya. Kalau untuk trading bisa tunggu di level supportnya di harga 3.500-an seperti itu. Bisa juga kalau mau masuk di harga ini ya, di harga 4.000-an, bisa juga dengan catatan investor asingnya akumulasi, bukan distribusi. Kalau distribusi ini harganya masih akan terus turun. Seperti itu. Kemudian kalau efek window dressing, ini investor asing tidak melakukan akumulasi kalau di window dressing kali ini. Mungkin nanti Januari baru mereka masuk lagi. Kan akhir tahun mereka liburan, jadi mereka menjual dulu untuk biaya liburan kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Tuti Dayanti ini ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu dan salam akhir tahun. Nataru.